Kita lanjut dengan video kali ini. Video baru saya mau bahas tentang bagaimana enaknya kuliah di sastra Inggris. Nah, video kali ini saya mau bahas tentang kuliah di sastra Inggris itu tuh sulit atau enggak, enak apa enggak. Enaknya bukan makanan. Nah, kuliah di sastra Inggris tuh buat saya sendiri, pengalaman saya enak, bagus, jalannya lancar. Lalu ada beberapa macam yang harus kita pelajari kuliah di sastra Inggris itu. Nah, kuliah di sastra Inggris itu yang pertama, jika kamu punya niat untuk kuliah di bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris, niatnya hanya ini, saya kasih tahu ada beberapa macam. Biar kamu pintar bahasa Inggris, biar kamu tidak takut kuliah di bahasa Inggris. Supaya kamu lancar bahasa Inggris, kamu ngambil jurusan sastra Inggris atau bahasa Inggris itu bagus, tapi harus punya niat. Yang pertama, niat. Jadi kamu harus punya niat belajar bahasa Inggris, dan kamu tidak terpaksa oleh siapapun untuk masuk kuliah di jurusan sastra Inggris. Jika ada yang memaksa kamu, itu akan membuat kamu, ketika kamu sudah kuliah di bahasa Inggris, di tengah perjalanan sementara kamu kuliah itu lama-lama kamu jadi bosan, jenuh karena tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kuliah bahasa Inggris kamu harus punya niat sendiri, tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Nah, supaya kamu pintar berbicara bahasa Inggris, kamu harus belajar kosakata. Harus belajar kosakata, bukan menghafal kosakata, tapi harus belajar, harus sering membaca, sering cari-cari di kamus tentang kata-kata baru. Itu harus selalu kamu cari di kamus atau sering kamu baca. Nah, yang kedua, tadi aku udah bilang niat belajar bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, supaya kamu berbicara bahasa Inggrisnya bagus, bisa dimengerti oleh orang, grammar kamu harus belajar. Grammar itu yang harus kamu perlu belajar biar bahasa Inggris kamu itu sesuai tensesnya sesuai. Jadi kalau kamu udah pintar, udah bisa grammar, itu berarti kamu udah top lah berbicara bahasa Inggris. Tapi jangan hanya tahu grammar saja, harus menghafal juga, bukan menghafal, tapi kamu harus tahu juga kosakatanya ketika kamu berbicara. Nah, untuk yang awal, yang masih mau belajar bahasa Inggris, kamu bisa belajar apa saja perlengkapan yang ada di dalam kamar rumah kamu. Apa saja, seperti contohnya di kamar ada lemari, ada buku, ada botol, ada pulpen, ada apa saja yang tas atau apa dan yang lain-lain yang kamu miliki di dalam kamar kamu atau di dalam rumah kamu. Kamu bisa cari, oh apa sih bahasa Inggrisnya meja, apa sih bahasa Inggrisnya foto, bingkai, apa saja bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu awal supaya kamu bisa berbahasa Inggris seperti itu. Jadi kamu harus tahu dulu kosakata, grammar kamu harus mengerti. Kalau kamu udah mengerti kosakata, baru kamu belajar grammar. Lalu niat untuk belajar itu harus ada. Dan buat saya sih, 3 itu yang perlu kalian pahami untuk bisa kuliah di sastra Inggris. Kuliah di sastra Inggris itu gampang, tidak ada yang tidak gampang, tidak ada. Jadi di sana kamu belajar dengan baik, dengan niat tekun, kamu pasti pintar bahasa Inggris. Dan kamu harus berani berbicara bahasa Inggris, lalu sering dengar musik, dengar lagu bahasa Inggris. Itu juga harus kamu sering dengar. Kenapa? Karena itu salah satu kemampuan kamu ketika kamu berbicara sama orang luar negeri, atau ketika kamu mau menganalisa lagu atau kamu mau menerjemahkan lagu. Itu kamu bisa hanya dengan mendengar, jadi kamu mengerti kata-katanya apa. Nah, jadi itu harus, jadi 4 yang buat saya sendiri 5 belajar kosakata, lalu sering-sering dengar musik bahasa Inggris, sering-sering membaca buku bahasa Inggris, belajar grammar, biar kamu udah
biar kamu paham. Jadi kamu harus belajar 4 ini. Ini pengalaman saya sendiri ya. Lalu berani juga itu harus. Jadi harus berani biar kamu pintar bahasa Inggris. Nah, dan tidak boleh lupa untuk belajar kosakata biar kamu banyak kata yang ada di otak atau benak pikiran kamu. Jadi ketika kamu udah ketemu sama bule atau sama siapa saja, atau kamu ingin belajar bicara bahasa Inggris, nah, kamu udah mengerti karena kamu udah punya kosakata atau udah punya kata-kata bahasa Inggris yang ada di pikiran kamu. Nah, buat teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga, jangan lupa komen. Nanti biar ada video-video terbaru. Atau kalau kalian mau komen, silakan komen yang mengenai dengan bahasa Inggris atau dengan video-video apa saja apa yang kalian inginkan, biar saya buat, asalkan yang aura positif. Oke. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa tonton buat video-video berikutnya. Terima kasih.